Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Nur Azhar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah VTP, VLAN Trunking Protocol. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah sebuah sambungan point-to-point antara satu atau lebih Ethernet switch interface dengan perangkat lain seperti router atau switch. Di sini bisa dilihat di gambarnya ada SW1 dan SW2. SW itu switch 1 dan switch 2. Nah, yang menghubungkan ini adalah namanya trunk. Trunk.1 key. Nah, ini adalah penghubungnya. Penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Dinamakan dengan trunk. Trunk merupakan penghubung antar switch yang saling berhubungan dalam VLAN. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya ya. VTP mendefinisikan protokol pertukaran informasi pada layer 2 yang dipakai switch untuk saling bertukar informasi konfigurasi VLAN. Nah, di gambar ini ada switch 1 dan switch 2. Penghubungnya adalah TRAN. Gunanya untuk apa? Adalah pertukaran informasi antara switch 1 dengan switch 2. Saat salah satu switch merubah konfigurasi VLAN-nya, dengan kata lain, menambah, mengedit, atau menghapus salah satu VLAN, VTP akan membuat switch-switch yang lain melakukan sinkronisasi pada VLAN konfigurasinya. Jadi, ketika salah satu switch itu merubah konfigurasi VLAN-nya, maka salah satu VLAN itu akan membuat switch-switch lain melakukan konfigurasinya. Jadi misal switch 1 dengan switch 2 di sini ya. SW1 dengan SW2. Nah, di sini ketika ada salah satu mengubah atau menghapus datanya, maka masing-masing switch itu akan membuat switch baru. Dengan melakukan konfigurasi pada VLAN konfigurasinya. Dua tipe mekanisme trunking. Protokol trunking dikembangkan untuk mengatur perpindahan frame dari VLAN yang berbeda pada sebuah link fisik tunggal secara efektif. Mekanisme trunking itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah frame filtering dan yang kedua adalah frame patching. Frame filtering adalah sebuah tabel filtering yang dibangun untuk setiap switch. Switch saling berbagi informasi alamat tabel. Ketika switch menerima sebuah frame paket, maka switch akan membandingkan alamat frame yang diterima dengan alamat yang ada di tabel filtering. Kemudian, switch akan melakukan aksi sesuai dengan konfigurasinya. Switch hanya bekerja sampai layer 2. Hanya menggunakan informasi header dari Ethernet frame untuk meneruskan paketnya, di mana di dalam paket header tersebut tidak terdapat informasi mengenai VLAN mana paket tersebut berasal.
Yang kedua, frame tagging adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan paket data pada suatu VLAN. Frame tagging telah diadopsi sebagai standar mekanisme trunking oleh IEEE. Trunking protokol yang menggunakan frame tagging mempercepat pengiriman frame dan mempermudah pengaturannya. Frame tagging pada VLAN secara khusus dikembangkan untuk komunikasi pada jaringan switched. Frame tagging menempatkan identifier yang unik pada header setiap frame. Jadi, frame tagging itu mengidentifikasi atau menempatkan nama-nama yang unik pada header setiap framenya. Identifier tersebut diperiksa oleh setiap switch sebelum melakukan broadcast atau transmisi ke switch lain. Router atau end station. Ketika frame keluar dari jaringan backbone, switch menghapus identifier pada frame tersebut sebelum dikirim ke tujuan akhir. Frame tagging berfungsi pada layer 2 dan tidak memerlukan banyak sumber daya jaringan. Skema frame tagging. Yang pertama adalah inter-switch link atau ISL. Nah, ISL ini adalah kepemilikan Cisco proprietary VLAN frame tagging. Yang kedua, IEEE 802.1Q. Itu adalah kepemilikannya dari IEEE Industry VLAN Frame Tagging. Selanjutnya adalah LAN Emulation atau LANE. LANE digunakan untuk mengkomunikasi dengan multiple VLAN melalui jaringan ATM. Selanjutnya, skema yang keempat adalah 802.10 atau FDDI, protokol untuk mengirim informasi VLAN melalui FDDI. VLAN protokol berguna untuk menyederhanakan pengelolaan VLAN dengan menggunakan basis data yang menghubungkan beberapa switch. Jadi, VLAN protokol itu gunanya untuk menyederhanakan pengelolaan VLAN dengan menggunakan basis data yang menghubungkan beberapa switch. Jadi, tadi bisa dilihat di gambar yang sebelumnya bahwa ketika ada koneksi dari beberapa switch, maka dengan adanya VLAN itu bisa menyederhanakan pengelolaan switch-switch tersebut. VTP berfungsi untuk menyebarluaskan konfigurasi VLAN yang ada ke seluruh switch dalam satu jaringan yang memiliki VTP domain yang sama dan berjalan dalam trunk link. Jadi fungsi dari VTP adalah menyebarkan konfigurasi VLAN atau menyampaikan informasi, menyampaikan database kepada VLAN yang ada ke seluruh switch-switch di jaringan tersebut. Selanjutnya, keuntungan menggunakan VTP antara lain adalah yang pertama, tidak ada kesalahan dalam konfigurasi VLAN. Jadi, keuntungan menggunakan VTP adalah tidak mungkin ada kesalahan dalam konfigurasi VLAN. Kenapa? Karena di VTP tadi itu fungsinya adalah menyederhanakan pengelolaan VLAN. Dengan adanya trunking tadi itu menyebarluaskan konfigurasi ke seluruh switch. Yang kedua,
ketika ada perubahan VLAN, maka VLAN tersebut akan disebarluaskan oleh switch lain. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, ketika salah satu switch itu mengalami perubahan data, maka switch yang lain akan menyebarluaskan informasi. Selanjutnya, komponen penting VTP. Yang pertama adalah VTP domain. Tujuan utama penerapan VTP adalah memudahkan pengaturan switch Cisco sehingga dapat diatur sebagai suatu grup atau sebuah grup. Contohnya, jika VTP dijalankan pada semua switch Cisco, ketika salah satu switch membuat VLAN baru, maka VTP akan menyebarluaskan database VLAN yang berisi VLAN ke seluruh switch dengan domain VTP manajemen yang sama, sehingga switch-switch yang lain juga memiliki VLAN baru dalam database VLAN mereka. Domain VTP manajemen merupakan sekelompok switch yang saling berbagi informasi VTP. Satu switch hanya dapat menjadi bagian dari satu domain VTP manajemen dan secara default tidak menjadi bagian dari VTP manajemen domain manapun. Yang kedua adalah VTP mode. Ketika suatu switch akan menjadi sebuah bagian domain VTP manajemen, switch tersebut harus dikonfigurasikan ke dalam salah satu dari 3 VTP mode. VTP mode yang digunakan pada switch akan menentukan bagaimana suatu switch berinteraksi dengan switch lainnya. VTP mode yang dapat digunakan pada switch tersebut antara lain, yang pertama adalah VTP server. VTP server mempunyai kontrol penuh atas pembuatan VLAN atau pengubahan domain. Semua informasi VTP disebarkan ke switch lainnya yang terdapat dalam domain tersebut. Sementara semua informasi VTP yang diterima disinkronisasikan pada switch lain. Secara default, switch berada pada VTP mode server. Dalam setiap VTP domain, minimal harus mempunyai satu VTP mode server, sehingga VLAN dapat dibuat, dimodifikasi atau dihapus, dan juga agar informasi VLAN dapat disebarluaskan. Yang kedua, VTP client. VTP mode client tidak memperbolehkan administrator untuk membuat, mengubah, atau menghapus VLAN manapun. Pada waktu menggunakan mode client, switch mendengarkan siaran VTP dari switch yang lain, kemudian memodifikasi konfigurasi VLAN pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, VTP mode client merupakan mode mendengar yang pasif. Informasi VTP yang diterima akan diteruskan ke switch tetangganya dalam domain tersebut atau switch lain yang berdekatan dengan switch tersebut. Yang ketiga, VTP transparan. Dalam mode transparan, switch tidak menyebarkan konfigurasi VLAN-nya sendiri dan switch tidak mensinkronisasikan database VLAN-nya dengan siaran yang diterima. Switch tersebut hanya meneruskan paket siaran yang diterima ke switch lainnya. Ketika ada VLAN yang ditambah, dihapus, atau diubah pada switch yang berjalan dalam mode transparan ini, maka perubahan tersebut hanya bersifat lokal
pada switch itu sendiri dan tidak disebarluaskan ke switch lainnya dalam domain tersebut. Setiap switch yang bergabung dalam VTP menyebarluaskan database VLAN, nomor revisi, dan parameter VLAN pada port trunk-nya untuk memberitahu switch yang lain dalam manajemen domain. Siaran VTP dikirim sebagai frame multicast. Switch akan menangkap frame yang dikirim ke alamat multicast VTP dan akan segera memprosesnya. Karena semua switch dalam manajemen domain mempelajari perubahan konfigurasi VLAN yang baru. Suatu VLAN hanya perlu dibuat dan dikonfigurasi pada satu VTP server di dalam domain tersebut. Materi kali ini cukup sekian. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di video ini atau bisa langsung japri ke nomor Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.